Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di malam hari ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita, serta menjadi hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Uke Wali. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih dan penyertaan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam ibadah keluarga saat ini. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, terangi kami semua dengan Roh Kudus, agar berita firman-Mu yang disampaikan itu tidak lalu dengan sia-sia. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Ahmadku yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Mu atasnya Tuhan, agar berita firman-Mu yang disampaikan itu benar-benar asalnya hanya daripada-Mu saja. Ya Bapa dalam surga, ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan Kemasihan. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 77. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menerima pelayanan firman Tuhan.
Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika di hari ini bersama kami meneduhkan diri di hadapan Tuhan, kami siap menanti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar dimampukan memberitakan pengajaran firman-Mu. Dan sebagai jemaat-Mu kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28, menyatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di masa hidupnya, dia merupakan tokoh yang sangat populer. Kemana dia pergi, maka disitulah akan berbondong-bondong orang banyak mengikuti dia. Yesus dikenal sebagai sosok yang sering memperlihatkan kesopanan dalam pergaulan. Seorang yang cukup lemah lembut dan biasanya menggunakan kata-kata yang halus dan menyenangkan bagi orang-orang yang mendengar perkataannya. Ya seperti khotbah di bukit. Tapi pada sisi yang lain, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga biasa menggunakan kata-kata yang tajam, yang keras, bahkan kasar. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 27 dan ayat 33, kalau Bapak Ibu lihat di situ, bagaimana Yesus menyamakan para ahli Taurat dan kaum Farisi sebagai kuburan yang dari luar kelihatan bagus, putih, bersih, namun sebenarnya dari dalam berbau busuk, penuh tulang-tulang. Nah, inilah jemaat figur Yesus yang akan menjadi sentral pemikiran kita dalam ia menguji
seorang perempuan Kanaan. Bacaan kita mengisahkan bahwa bagaimana Yesus pergi ke suatu daerah yang bernama Tirus dan Sidon. Suatu daerah yang terletak kurang lebih 65 km sebelah selatan kota Beirut sekarang. Dan di kota ini Yesus tentu sangat mengharapkan ketenangan tanpa diganggu oleh orang-orang banyak yang senantiasa mengikuti dia dan meminta tanda-tanda ajaib yang penuh mujizat untuk dibuat. Banyak orang memang ingin mengangkat dia sebagai raja, dan Yesus tidak ingin. Ia senantiasa diganggu oleh orang-orang yang menyukainya dan berusaha mengangkat dia menjadi raja saat itu. Ya, walaupun Tuhan Yesus tidak ingin ada yang mengetahui kedatangannya di Tirus dan Sidon itu, namun rupa-rupanya ada seorang ibu Kanaan yang mengetahui kedatangan Yesus, dan dia datang dan berteriak-teriak meminta pertolongan Yesus terhadap anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ia berteriak-teriak memanggil Yesus, dan ia sangat mengharapkan Yesus mau menolong dia, menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dan apa jawaban Yesus? Kalau kita lihat dalam ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara memanggil seseorang dan seseorang itu tidak menjawab, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tersinggung? Marah? Atau mungkin sudah berkata, sombong sekali. Apalagi kalau orang yang kita panggil adalah orang yang sangat kita hargai dan sangat kita hormati. Ketika kita menyapanya, memanggilnya dengan keras, ia mendengar tetapi tidak menjawabnya. Bagaimana perasaan kita? Ya mungkin kita menghibur diri. Oke, dia tidak mendengar. Kita berupaya semakin mendekati dia, dan kita datang dan memohon kepada dia. Dan ketika datang dan memohon kepada dia, tahukah Bapak Ibu apa reaksi yang ditunjukkan? Kalau kita lihat dari bacaan kita ini, bagaimana Yesus ketika dijumpai oleh perempuan itu, Yesus sama sekali tidak menjawab. Dan tentu para murid yang bersama Yesus tidak enak. Masakan orang ini berteriak-teriak dan minta tolong dan Yesus tidak memberi respon. Karena itu mereka katakan kepada Yesus agar segera meminta saja wanita ini pulang. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau tidak mau menolong, ya sudah suruh pergi aja, begitu Bapak Ibu. Daripada teriak-teriak di belakang. Para murid merasa tidak enak. Dan saya kira juga kita semua kalau ada yang bersikap seperti itu, tentu merasa tidak enak. Dan ketika sudah dijumpai, apa kata Yesus kepada para murid? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan, Yesus katakan, aku diutus hanya untuk umat Israel, bukan untuk ibu itu. Karena dia seorang perempuan Kanaan. Dan seorang perempuan Kanaan di mata orang-orang Israel sangat rendah. Seorang yang dianggap penyembah berhala. Yesus mau katakan,
bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang, bukan untuk perempuan Kanaan itu. Tetapi lihatlah bagaimana perempuan itu datang dan mendekat kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saya bayangkan dia mendekat dan menyembah, sujud menyembah, berarti dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dan dengan suara meringis, dengan suara penuh permohonan, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi apa reaksi Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, Yesus katakan, "Saya tidak patut menolong kamu karena kamu bagaikan anjing." Kalau Bapak Ibu teriak-teriak panggil orang tidak menjawab, mungkin kita masih menghibur diri. Wah, dia belum dengar. Tetapi ketika kita datang dan mendekat kepada orang itu dan katakan, "Tolonglah aku," dan dia katakan, "Aku tidak patut menolong kamu karena kamu seperti seekor anjing." Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Direndahkan dan disamakan dengan seekor binatang. Tentu perasaan kita akan teroleh-oleh, tentu kita akan marah, tentu kita akan berteriak. Mungkin ada yang katakan, "Sialan kalau kamu tolong, ya udah. Masa boleh dengan kamu?" Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini disamakan bagaikan seekor anjing, tetapi apa jawab perempuan itu? "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Perempuan itu mengakui, "Memang benar Tuhan, aku bagaikan anjing, aku rendah, aku memang orang tidak pantas, tetapi aku hanya bisa hidup kalau ada remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya, kalau ada belas kasihan dari Tuhan." Dan apa kata Yesus? "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, ketika wanita ini diuji oleh Yesus, "Kamu bagaikan seekor anjing," dia tetap merendahkan dirinya, dia tidak marah, dia tidak memberontak. Saya bayangkan bagaimana perasaannya yang terrobek-robek ketika dihina. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dihina, Bapak Ibu direndahkan oleh orang, bagaimana perasaan Bapak Ibu serta saudara-saudara? Pasti marah, pasti memberontak, pasti tidak menerima. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini. Dan inilah kemenangan sikap hidup yang dia tunjukkan sehingga Yesus mau memberikan kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan itu. Ia mau mempersembahkan, ia mau mengorbankan perasaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengorbankan perasaan, itulah juga panggilan kehidupan kita. Ingat, salah satu syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti melawan segala keinginan kehendak diri kita. Ketika kita ingin marah, ketika kita ingin memberontak, kita harus menyangkal diri, kita melawan segala kemarahan. Kita harus melawan sikap pemberontakan yang ada di dalam diri kita demi mewujud nyatakan kasih Allah. Dan perempuan ini, walaupun dia rendahkan, dia berani mengorbankan perasaannya. Dan korban perasaan yang dia berikan, inilah yang memenangkan dia.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini, firman Tuhan pertama-tama mau mengajar kepada kita, ingat, seperti apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, kita harus belajar bahwa anugerah Tuhan, karya Tuhan, teristimewa tindakan keselamatan dari Tuhan, jangan pernah merasa hanya diperuntukkan bagi kita yang percaya kepada Dia. Tuhan berhak juga memberikan tindakannya, karyanya bagi orang-orang yang masih belum menjadi anak-anaknya. Ingatlah bahwa anugerah Tuhan kadang-kala juga Tuhan buka bagi orang lain. Ketika kita sama seperti orang Israel menolak rahmat Tuhan yang diberikan melalui kehadiran Yesus sebagai Mesias. Rahmat itu kemudian karena ditolak oleh banyak orang Israel, dibuka kepada orang-orang non-Israel. Seperti halnya perempuan Kanaan. Yang kedua, setiap orang dapat memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah pilih kasih di dalam menolong, di dalam melepaskan seseorang yang penuh dengan persoalan dan masalah kehidupan. Asal orang itu mau percaya, asal orang itu mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bisa saja bertindak melepaskan dia, sama seperti yang dilakukan Yesus bagi perempuan Kanaan. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari, ingatlah bahwa tidak selamanya Tuhan selalu menjawab langsung permohonan yang diminta seseorang. Kadang ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan belum menjawab. Sama seperti perempuan Kanaan ini, Tuhan mengujinya terlebih dahulu. Kadang kita mengalami pengujian daripada Tuhan sebelum doa kita dikabulkan, sebelum permintaan kita direalisasikan oleh Tuhan. Tuhan menguji kita. Dan pengujian yang dialami oleh perempuan Kanaan ini memperlihatkan keteguhan dia, memperlihatkan kesabaran dia, memperlihatkan tekad dia yang bulat, kepercayaan yang sungguh dia kepada Allah, bahwa Allah akan menolong dia. Banyak orang sekali, dua kali, tiga kali, lima kali minta tolong sama Tuhan, belum dijawab, dia mulai meninggalkan sikap imannya kepada Tuhan. Tapi belajarlah dari perempuan Kanaan ini, walaupun belum dijawab, walaupun harus mengalami situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan, dia tetap memohon pertolongan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan mampu menolongnya. Dan yang keempat, mari kita belajar dari perempuan Kanaan ini, bahwa ingat dalam hidup ini kadang-kala Yesus menguji kita. Menguji kita apakah kita bisa mengorbankan perasaan kita ini. Sebab ingat, dengan mengorbankan perasaan, sebenarnya kita menjaga hukum kasih di tengah-tengah kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kalau kita ada orang yang tidak menyenangkan hati kita dan kita meresponnya juga dengan hal yang tidak menyenangkan, apakah kasih itu terwujud dalam kehidupan? Jauh. Tetapi orang percaya diajar untuk belajar mengorbankan perasaannya. Walaupun sakit, walaupun marah, kita harus berani berkata, ya Bapa, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bukan kita menjadi hakim atas dia, bukan kita menjadi orang yang akan menghukum dia. Ingat, hanya Tuhan yang boleh menghukum, bukan seorang manusia.
Karena itu dalam hal kegerejaan selalu ada kesempatan demi kesempatan untuk berubah. Selalu ada kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Selalu ada kesempatan demi kesempatan agar orang lain dapat menikmati rahmat dan anugerah Tuhan. Lewat perempuan Kanaan yang percaya ini, saya yakin Bapak Ibu dalam menjalani hari-hari hidup ini, kita mari belajar mengorbankan perasaan kita. Kalau kadang-kala hati tersinggung, kalau kadang-kala perasaan kita tidak suka, tidak enak, mari kita belajar mengorbankan itu demi mewujudkan kasih itu. Kasih panjang sabar, pemaaf. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong, tidak suka membalas. Kasih itu senantiasa mengarahkan orang untuk berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan memberkati kita. Amin. Di malam hari ini Tuhan, lihatlah hati kami yang datang ke hadapan hadirat-Mu. Hati kami yang mau belajar, mendengar pengajaran firman. Mampukan kami untuk berlaku seperti perempuan Kanaan itu Tuhan. Kami belajar mengorbankan perasaan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Sebab itulah pengujian dalam hidup ini. Apakah kami masih tetap mau memperlakukan kasih itu dalam kehidupan kami? Mampukan kami belajar dari firman-Mu ini Tuhan, untuk senantiasa berseru dan memohon kepada Tuhan. Segala yang kami gumuli, segala yang kami hadapi, bahkan pergumulan dan persoalan hidup yang melilit kehidupan kami, Tuhan, lihatlah kami, tolonglah kami. Kami yang mengalami berbagai persoalan-persoalan kehidupan, pergumulan-pergumulan yang berat, baik masalah kesehatan, masalah karir, masalah jodoh, masalah masa depan, masalah usaha, masalah pendidikan, masalah keturunan, berbagai masalah-masalah lainnya yang kami gumuli. Tuhan, tolonglah kami, sebab hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Lihatlah hati mereka, lihatlah pikiran mereka yang terarah kepada-Mu Tuhan. Jamahlah mereka, alirkan kuasa-Mu di dalam diri dan hidup mereka, sehingga mereka merasakan kekuatan daripada Tuhan. Mereka merasa dimampukan untuk berdiri tegak
menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan hidup yang dihadapinya. Roh Kudus menuntun dan menolong mereka. Bahkan Tuhan senantiasa memampukan mereka menikmati rahmat dan anugerah Tuhan terhadap setiap apa yang mereka temui. Kami berdoa bagi mereka yang berusia lanjut, Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Para kaum lanjut usia kami rindu untuk segera bisa beribadah, tetapi karena situasi pandemi COVID-19 ini masih berlaku, mampukanlah mereka untuk sabar dan tetap menjaga diri dengan menjalankan protokol kesehatan di rumah, bahkan ketika keluar rumah. Dan biarlah dalam waktu dan saat Tuhan mereka boleh bersekutu kembali beribadah bersama. Lihatlah kerinduan para kaum lanjut usia ya Allah. Bahkan warga jemaat lainnya yang rindu untuk bersekutu bersama, terpisah oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa berbagai usaha pemerintah bangsa dan negara kami dalam mendistribusikan vaksin yang ada. Tuhan berkati segala usaha yang dilakukan pemerintah. Mereka yang terkait di dalamnya oleh pimpinan Tuhan dapat melaksanakan tanggung jawab dengan segala baik. Dan mereka yang sudah divaksin, kiranya vaksin ini dapat menolong mereka untuk dapat terbebas dari ancaman virus COVID-19 ini. Biarlah mereka juga tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Dan biarlah pada saat dan waktunya kami juga boleh menikmati vaksin itu dalam rahmat dan karya Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gerejamu yang ada di atas muka bumi ini, berkatilah gereja-gereja Tuhan. Bahkan yang ada di Mumpul, Bekasi, teristimewa jemaat GPB Anugerah, para presbiter, pengurus unit-unit misioner, karyawan kantor, anggota BPPJ, mereka yang senantiasa terlibat dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan jemaat. Tuhan mau memberkati mereka. Tuhan mau melihat hati yang mereka persembahkan, hidup yang mereka persembahkan dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Anugerah dan rahmat-Mu senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan pekerja-pekerjaan. Kami juga berdoa ya Allah bagi seluruh warga jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan demi mendukung operasional pelayanan kesaksian dan pelayanan gereja. Lihatlah hati yang memberi dari jemaat-Mu, dan biarlah berkat-Mu Engkau limpahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Allah untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di masa-masa ke depan. Kami mohon campur tangan hikmat dan bimbingan Tuhan agar kami dapat melaksanakannya dengan segala baik. Inilah doa dan permohonan kami, doa yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salam
Jemaat Tuhan, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 465. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami telah mendengarkan firman. Biarlah firman yang sudah kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia Bapa, tapi firman-Mu dapat kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa dalam surga, terima kasih juga karena di dalam ibadah saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur yang kami tahu itu semua berasal daripada-Mu. Berkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Mari kita berlaku seperti perempuan Kanaan, senantiasa menghadapi pengujian-pengujian dengan tetap bersikap rendah hati, bahkan siap mengorbankan perasaan kita. Kembalilah dalam kehidupanmu, dan marilah kita melakukan Kidung Keesaan 448. Pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara saat ini kekal sampai selama-lamanya.
Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalani hari hidup. Tuhan memberkati kita. Shalom.